Halo teman-teman, saya Peniel Lucienta Ginting Manik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh kasus yang memenuhi aspek sia-triad dan kemudian contoh kasus yang melanggar aspek daripada sia-triad ini. Baik, di sini saya sudah memiliki dua kasus, jadi mana masing-masing kasus ini sudah memiliki satu yang memenuhi dan kemudian satu lagi yang tidak memenuhi. Kenapa dan mengapa kita akan bahas lebih lanjut. Baik, di sini kita akan langsung membahas pada kasus yang pertama, di mana kasus pertama ini kita akan membahas kasus yang sudah memenuhi aspek daripada SIA triad ini. Oke, di sini saya sudah memiliki satu kasus yaitu perbankan online. Kenapa dan mengapa perbankan online ini sudah memenuhi aspek daripada SIA triad? Oke, di sini saya akan membahas dari yang pertama yaitu confidentiality. Kenapa perbankan online sudah memenuhi di bagian confidentiality ini? Ya, karena data rekening, riwayat transaksi, dan identitas nasabah hanya bisa diakses dengan username, password, PIN. Dan biasanya ini 2FA ataupun ya OTP, SMS, dan juga token-token dan sejenisnya yang akan mengautentikasi user kepada mobile banking yang akan diakses. Kemudian kita akan membahas ke bagian integrity. Kenapa perbankan online ini sudah bisa memenuhi bagian integrity ini? Ya karena setiap transaksi, ya baik transfer, pembayaran, top up itu dicatat di dalam sistemnya mobile banking ini ya teman-teman. Ya, ini bersifat hashing, digital signature, ataupun log audit. Dan jika ada perubahan pada suatu sistem, maka itu akan bisa langsung terdeteksi. Oke. Kemudian kita akan membahas availability. Kenapa ini bisa memenuhi bagian availability-nya? Ya karena bank ini menggunakan server cadangan ataupun backup server, loading balancing, kemudian monitoring 24/7 agar aplikasi tetap berjalan meskipun ada gangguan. Itulah kenapa perbankan online ini bisa memenuhi aspek daripada siatria. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yang melanggar aspek daripada CI triad ini. Oke, di sini saya sudah memiliki satu kasus yaitu pembobolan database Kejaksaan Agung. Kenapa ini bisa melanggar? Oke, langsung saja kita bahas. Di bagian pertama confidentiality. Kenapa bagian confidentiality ini bisa terlanggar? Ya, karena confidentiality itu juga memiliki pengertian tersendiri yaitu kerahasiaan. Di sini bagian pembobolan database Kejaksaan Agung ini dia sudah melanggar bagian confidentiality ini karena data penting seperti dokumen perkara, identitas pegawai, ataupun informasi internal yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pejabat tertentu, malah dapat diakses oleh pihak luar. Yang jelas ini sudah melanggar eh, bagian CIA di confidentiality. Kemudian yang kedua, integrity. Di sini pembobolan database Kejaksaan Agung ini sudah melanggar bagian integrity karena orang pihak luar dapat memanipulasi data, merubah data yang dimana ini juga sudah merugikan instansi dari pihak tersebut juga. Kemudian availability, kenapa ini bisa melanggar availability? Ya karena jika serangan ini menyebabkan suatu sistem daripada database-nya Kejaksaan Agung tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang, maka ini akan merugikan tentunya. Ya, apalagi di mana nanti mereka ingin melakukan suatu pekerjaan untuk keperluan operasional yang tentunya sangat merugikan jika pihak-pihak daripada Kejaksaan Agung tidak dapat mengakses website ataupun database mereka masing-masing. Itulah kenapa pembobolan database Kejaksaan Agung ini sudah melanggar aspek daripada CIA triad. Baik, itu merupakan contoh-contoh kasus yang memenuhi aspek sia triad dan yang melanggar aspek sia triad. Saya Pendal Syeta Giting Manik, pamit undur diri. Terima kasih.